Wah, tiba-tiba keluar sendiri, padahal belum lama. Iya, padahal belum lama loh. Iya, tadi soalnya sudah ada yang masuk tadi. Rizkia masuk. Oh, tadi pagi ada yang masuk tadi aku sama Caca. Sudah ada yang masuk tadi jam 8:30 katanya. Sudah masuk di Zoom Bahasa Indonesia. Jadi untuk masuk di pembelajaran itu bisa lebih awal 10 atau 5 menit ya sebelum jam pembelajaran. Oke, tadi yang mau berdoa, memimpin doa Odi ya. Odi masih belum masuk. Oh ya, untuk link Zoom itu sudah ada yang tahu tempatnya di mana di CC itu? Administrasi. Administrasi, good job. Nah, karena ada beberapa siswa, ini teman kalian tidak tahu tempatnya link Zoom itu di mana gitu. Apa perlu share juga di grup? Enggak perlu. Enggak perlu ya, karena sudah share di GC. Sudah masuk di GC masing-masing ya. Morning, Timothy. Morning, Remiel. Morning, Miss. Oke, kita mulai saja ya. Karena sudah masuk di 16 partisipan, kita mulai untuk doa pembuka terlebih dahulu. Tadi yang mau memimpin doa, Odi. Kenapa, Miss? Ya, bisa dibuka Odi untuk doa pembuka sebelum pembelajaran hari ini. Iya, Miss. Oke, kita ambil sikap yang baik dan benar. Akan dipimpin sama Odi. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, berkatilah pembelajaran kami ya Tuhan yang akan berlangsung pada hari pagi ini. Berkatilah kami ya Tuhan supaya tidak ada kendala di dalam Zoom. Dan juga berkati keluarga kami ya Tuhan supaya tidak terkena corona dan juga Artinya freeze, Miss. Nge-freeze, Miss, gambarnya Odi, Miss. Oke,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga saja pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Ya, Miss. Sudah mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang semangat hanya satu siswa aja. Coba Selamat pagi. tes lagi semangat hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Badan sehat, Jalan cerdas, ganteng-ganteng, cantik. cantik, Yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Sudah dilihat fokusnya? Bahasa Indonesia. Informasi berdasarkan teks. Mencari informasi berdasarkan teks. Oke. Nah, sudah muncul screen-nya Miss Yula? Sudah. Oke. Nah, sebelum Miss Yula mulai, kemarin ada tugas ya di Bu Pena halaman 26 ya. Yang merasa belum dinilai Miss Yula siapa? Nanti coba dicek sendiri-sendiri di GC-nya ya. Karena ada beberapa siswa yang tugas bahasa Indonesia tapi mengumpulkannya itu IPA. Jadi Miss Yula tidak bisa nilai gitu ya. Kalau di GC bahasa Indonesia mengumpulkan tugasnya ya bahasa Indonesia gitu. Jangan di bahasa Indonesia tapi tugas yang dimasukkan adalah tugas IPA. Nah, tidak mungkin Miss Yula nilai nanti. Oke. Coba di sini kita ulas kembali tentang pembahasan kita minggu yang lalu, yaitu tentang ide pokok. Ada yang masih ingat tentang ide pokok itu gunanya untuk apa? Untuk apa ide pokok? Ayo masuk. Gagasan dasar penulis gagasan dasar. Oke. Sebutkan nama dan nomor absen. Coba yang menjawab baik itu benar atau salah. Sebutkan nama dan nomor absen ya. Nanti masuk di nilai. Andrew, Miss. Absen Andrew. 1. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Oke, good job. Jadi ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan yang yang ada di dalam suatu teks. Nah, sekarang udah tahu semua tentang ide pokok? Atau hanya Andrew saja yang tahu tentang ide pokok? Tahu, Miss. Tahu, oke, dia sudah tahu. Nah, sekarang kita perjelas lagi tentang ide pokok. Jadi untuk mengidentifikasi ide pokok di dalam teks itu terdapat sebuah pokok pikiran dan sebuah gagasan utama teks. Jadi kalau misal disuruh mencari pokok pikiran dalam bacaan di atas adalah, nah, pokok pikiran itu termasuk ke dalam ide pokoknya, gitu. Lalu sama saja tentang gagasan utama. Misal disuruh mencari gagasan utama dalam teks bacaan di atas adalah, nah, kalian sama mencari ide pokok dalam teks. Jadi seperti itu. Jadi tentang pokok pikiran dan gagasan utama ini hanya kalimatnya saja berbeda, tapi maknanya satu kesatuan di dalam ide pokok, gitu ya. Oke, tentang materi ide pokok ada pertanyaan? Tidak ada, Miss.
Ada, Miss. Oke, terima kasih. Nah, coba sekarang Miss Yula lanjutkan. Nah, ini yang ditanyakan Miss Yula tadi, ide pokok itu merupakan inti atau dasar penulisan atau pembuatan dalam teks. Jadi, di dalam sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Nah, di tugas yang kemarin, di nomor 5 ya, disuruh mencari ide pokok di tiap-tiap paragraf. Berarti jawabannya ada berapa? Coba dibuka di buku pena halaman 26. Halaman 26 sudah dibuka semua. Itu kan ada soalnya yang PR-nya Bahasa Indonesia Minggu yang kemarin itu kan. Nah, benar. Udah dibuka semua. Udah. Oke. Nah, kita lihat di bacalah paragraf berikut di nomor 5, soal nomor 5. Sudah ketemu? Udah. Di nomor 5 di situ terdapat berapa paragraf? 3. Ada 3 paragraf. Nah, di paragraf pertama ada 1 ide pokok. Paragraf kedua terdapat ide pokok. Paragraf yang 3 yaitu terdapat 1 ide pokok. Jadi total di dalam satu kalimat di bacaan nomor 5 itu berapa jawabannya? Berapa ide pokok? Ada? 1. Coba diulangi lagi. Soalnya tulisan ide pokok di tiap-tiap paragraf. Nah, dalam satu bacaan terdapat 3 paragraf. Berarti kalau terdapat 3 paragraf, ide pokoknya ada berapa? 3. Ada 3. Karena apa? Karena setiap paragraf terdapat 1 ide pokok. Gitu ya. Nah, kalau kalian menjawab nomor 5, hanya ada 1 atau 2 paragraf, jawabannya gimana? Dibenarkan atau nilainya dikurang? Ya, jadi kalau pertanyaannya ini kan tulisan ide pokok di tiap-tiap paragraf. Nah, paragrafnya ada 3, tapi ada beberapa siswa yang menjawab hanya 2 atau hanya 1. Nah, itu Miss Yula kurangi untuk nilainya, gitu. Oke, lalu untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel. Nah, bisa menggunakan tabel. Sekarang coba buka buku penanya. Halaman 30. Sudah ketemu halaman 30? Sudah. Oke. Nah, di sini untuk memudahkan mengidentifikasi ide pokok bisa menggunakan tabel. Jadi semisal ada pertanyaan seperti ini. Dengan cara apakah kita membuat ide pokok agar lebih mudah? Nah, jawabannya bisa menggunakan kalian mengantuk. Tabel. Oke, menggunakan tabel gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut di buku pena halaman 34. Dibuka buku pena halaman 34. Di situ terdapat pendalaman materi. Ya, sudah ketemu? Oke. Nah, untuk menemukan ide pokok di dalam teks tulisan, teks tulisan itu apa sih? Coba Miss Yula minta tolong
Yang kameranya masih mati, Steven. Hai Steven. Hasil pembicaraan. Oke, Steven. Mijula tanya sama Steven. Teks tulisan itu apa, Steven? Coba dinyalakan suaranya, Steven. Oke. Teks tulisan adalah Miss. Teks hasil. Coba Steven dulu. Nanti kalau Steven tidak bisa dibantu yang lainnya ya. Ayo dijawab Steven. Miss. Teks tulisan adalah Teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya percakapan atau oke. Yang ditunjuk Steven yang menjawab siapa ini? Nah, jadi teks tulisan itu merupakan hasil teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Contohnya, di sini Mijula tanya, hai Andrew. Hai Miss. Andrew sekarang kelas berapa? Kelas 5 Miss. Nah, Andrew sekarang umur berapa, Andrew? Umur 10 Miss. Umur 10. Nah, itu merupakan salah satu contoh teks tulisan ya. Hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan yang bisa diutarakan secara langsung atau tertulis. Nah, misalnya percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu seperti yang Mijula tanyakan sama Andrew tadi ya. Lalu, cara menentukan ide pokok pada teks tulisan. Yang pertama, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks tulisan. Nah, coba sekarang Mijula kasih contoh lagi. Hai Sushen. Hai Sushen. Hai Miss. Sushen kelas berapa hari ini? Sushen sekarang kelas berapa? Kelas 5. Sushen sekarang tinggalnya di mana? CWL 1. Oke. Lalu Sushen pelajaran yang paling disukai apa Sushen? Komputer. Komputer? Ya, komputer. Lalu kegiatan rumah yang paling disukai oleh Sushen apa? Main game. Main game, oke. Nah, jika audiens semuanya mendengarkan, sekarang coba Mijula tanya sama Hizkia. Hizkia, Sushen tadi menyebutkan rumahnya di mana? Kurang dengar Miss tadi Miss. Tapi aku dengarnya L gitu sih aku dengarnya. Oh gitu, oke. Mijula tanya lagi. Pelajaran yang paling disukai oleh Sushen apa? Komputer. Komputer. Lalu kegiatan rumah yang paling disukai oleh Sushen adalah Main game. bermain game. Nah, good job Hizkia. Nah, itu cara menentukan ide pokok dalam teks tulisan. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Contoh tadi Mijula tanya tentang rumah Sushen di mana? Tadi Hizkia kurang mendengarkan, Miss. Kurang terdengar gitu ya. Jadi dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Lalu jika kalimatnya itu banyak, boleh dicatat.
catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan di dalam teks. Gitu ya. Nah, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan. Coba Miss Yula tanya lagi. Hizkia, tentang percakapan Miss Yula dan Susian tadi membahas tentang apa? Kan tentang Tentang apa ya, Miss? apa? Kebiasaan atau kegiatan yang sering dilakukan oleh Susan. Nah, good job. Jadi setelah didengarkan atau boleh dicatat, nanti otomatis topik yang keluar dari bacaan ide pokok tersebut akan muncul gitu ya. Kalau tiba-tiba ini topiknya apa, tapi tidak mendengarkan, tidak membaca, atau tidak mencatat, tidak bisa ya. Tidak bisa mengetahui tentang topik dari pembicaraan tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, Mila lanjutkan. Nah, untuk menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan, yang pertama, mendengarkan teks dengan secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi di dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik teks dari percakapan tersebut. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Nah, yang terakhir yaitu menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Nah, coba sekarang Miss Yula minta tolong Remiel dan Andrew melakukan sedikit percakapan. Oke, ayo. Bebas tentang tema apapun boleh. Baik itu tentang sekolah, game, atau bermain, atau studi wisata, boleh. Coba sekarang Miss Yula minta tolong Andrew dan Remiel untuk membuat teks percakapan. Dan yang lainnya tolong disimak baik-baik. Nanti Miss Yula tanya satu persatu tentang bagian-bagian apa saja yang dibuat oleh Remiel dan Andrew. Oke, coba sekarang Remiel dan Andrew. Ayo. Coba Andrew dulu sapa Remiel. Hai Remiel, gitu. Hai Remiel, kamu lagi ngapain sekarang? Kelas 5. Ayo Remiel, bisa di ini dulu. Di apa? Diperjelas suaranya. Agak lebih keras biar teman-temannya kedengaran. 5. Oke, lanjut Andrew. Apa nggak kedengeran Miss tadi Miss? Kelas 5. Aku tanyanya kan lagi ngapain sekarang? Ayo. Remiel kurang fokus. Andrew bertanya, Remiel sekarang lagi apa? Tapi jawabannya kelas 5. Masuk apa enggak? Adekku Ayo. lagi ngomong banget, Miss, makanya nggak kedengeran tadi. Kamu lagi ngapain sekarang? Rem? Lagi Zoom, lagi belajar. Belajar apa Rem? Belajar bahasa Indonesia. Apa ya? Bebas. Kamu suka nggak dengan bahasa Indonesia? Gitu coba tanya aja nggak apa-apa. Kamu suka nggak sama pelajaran bahasa Indonesia? Agak suka.
Sama, aku juga nggak suka. Oke. Enggak. Oke, dijawab dulu sama Remiel. Agak suka sama bahasa Indonesia. Oke. Terus kamu suka mata pelajaran apa? Matematika. Oke, thank you Remiel, thank you Andrew. Nah, Andrew dan Remiel sudah sudah mempraktekkan untuk membuat teks percakapan. Sekarang Mijula tanya sama Jadi. Mijula tanya sama Jadi tentang percakapan apa yang dilakukan oleh Andrew dan Remiel. Percakapan tentang apa? Tentang apa Jadi? Ayo dijawab. Kalau ditanya itu dijawab ya. Katanya di chat Miss putus-putus kayak gitu katanya di chat. Sinyalnya jadi. Oke, Mijula tanya deh sama Valen. Percakapan yang dilakukan Andrew dan Remiel tadi membahas tentang apa, Valen? Sekolah. Sekolah. Nah, lalu ide pokoknya yang terkandung di dalam percakapannya Andrew dan Remiel apa? Ide pokoknya tentang Pelajaran. pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke, good job. Nah, sekarang sampai sini sudah dicontohkan Remiel dan Andrew sudah bisa untuk contoh membuat pertanyaan? Ya. Bisa? Oke, nah. Lalu, di sini Mijula kasih kunci tentang teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Nah, yang dilakukan oleh Andrew dan Remiel tadi masuk enggak ya ke dalam teks lisan? Iya, masuk lisan itu secara langsung. Oke, good job. Nah, sekarang menentukan ide pokok dalam teks lisan. Nah, ayo ingat kembali langkah-langkah menentukan ide pokok dalam teks lisan. Yang pertama, dengarkan teks secara dengan sungguh-sungguh, catatlah permasalahan atau peristiwa apa aja yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, tentukan kalimat utama dari teks lisan yang sudah kamu dengar. Hampir sama ya seperti tadi. Jadi untuk menentukan ide pokoknya itu yang pertama harus mendengarkan. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ini hampir sama seperti tadi. Sekarang kita langsung masuk saja ke dalam menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Nah, kalau disuruh menyebutkan di ulangan PH, PAT atau PTS, jika ada pertanyaan seperti ini, berapa langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok? Ada berapa langkah? Ada 6. Nah, 6 ini langkahnya apa aja? Yang pertama, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan di dalam teks. Yang kedua, Mijula minta tolong sama Timothy. Tidak bisa. Yang kedua, Ya, Miss. Mencatat informasi penting yang buatlah ide-ide pokok dan teks yang dibaca atau didengar. Nah, yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar.
Yang ketiga, Elin. Buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Oke, yang keempat, Angelita. Buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Oke, good job. Yang kelima, Vinka. Perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Oke, good job. Yang keenam, Caca. Caca. Oke, yang keenam, Stuart. Susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Oke, good job. Nah, sudah tahu ya tentang langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokoknya, yaitu terdapat 6 langkah. Nanti kalau Zoom-nya mati langsung join lagi ya. Oke, kita langsung saja ke Miss, nanti ada tugas nggak, Miss? apa? Nanti ada tugas nggak, Miss? Ada. Kalau tematik dengan Mijula pasti ada. Oke. Nah, ayo simak cuplikan paragraf berikut. Nah, kita belajar baca lagi ya. Siapa yang tidak pernah bersuara ini ya? Oke, Mijula udah dari yang... Oke, Elin angkat tangan. Boleh, Elin? Kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Tujuannya agar tanah tetap subur dan lingkungan kita tetap sehat. Beberapa cara dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Salah satunya adalah membawa kantong belanja dari rumah saat hendak berbelanja. Oke, nah dari yang dibacakan sama Elin tadi, kalau semisal Mijula menanyakan tentang judul apakah yang sudah dibacakan oleh Elin, apa yang cocok judulnya? Yang cocok apa? Ada yang tahu tentang apa? Mengurangi sampah Plastik. Iya, jadi mengurangi sampah plastik. Lalu di sini, kalau judulnya sudah ketemu, nanti otomatis disuruh mencari ide pokoknya. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah cara mengurangi sampah plastik. Nah, caranya seperti apa? Nah, untuk mengurangi sampah plastik, salah satunya adalah membawa kantong belanja dari rumah saat hendak berbelanja. Jadi ide pokoknya hanya mengurangi sampah plastik, gitu aja ya. Oke, thank you Elin. Nah, sekarang kita beralih ke contoh yang kedua. Mijula minta tolong ke Shen. Hai Shen. Oke, ayo simak cuplikan paragraf berikut yang akan dibacakan oleh Shen. Ayo, Amir mengungkapkan. Ayo tinggal dibaca aja, Shen. Oke, ada yang mau bantu Shen? Andrew. Oke, Andrew. Miel. Andrew.
Remiel atau Andrew dulu? Andrew. Andrew. Oke, karena Andrew poinnya sudah banyak, kita ke Remiel dulu ya. Oke, Andrew poinnya sudah banyak. Oke, Remiel. Ayo simaklah cuplikan paragraf berikut. Amir mengungkapkan bila dikelola dan dibudidayakan, katak itu bisa dimanfaatkan untuk komoditas ekspor baru. Indonesia merupakan pengekspor katak terbesar di dunia. Kebanyakan katak yang diekspor adalah katak sawah. Amir. Sayangnya katak yang diekspor merupakan hasil eksploitasi langsung dari alam, bukan budidaya. Hal itu akan mengancam kelestarian alam. Nah, Miss nggak kedengeran nih suaranya, Miss. iya kecil ya suaranya Remiel, kecil. Nah, tidak apa-apa. Nah, ini sudah dibacakan sama Remiel tentang apa? Tentang budidaya katak ya. Nah, jadi yang dibacakan oleh Remiel tadi mengandung ide pokok pembudidayaan katak. Nah, sekarang Mijula tanya, katak apa yang biasa dibudidayakan oleh Amir? Kalau mendengarkan pasti bisa langsung jawab. Biasanya katak apa, katak jenis apa yang dibudidayakan oleh Amir? Katak sawah. Katak sawah, good job. Nah, sekarang sudah tahu ya, untuk sudah Mijula kasih 2 contoh tentang mencari ide pokok di dalam paragraf. Sekarang contoh yang terakhir yang dibacakan oleh Hizkia. Oke, Miss. Oke, ayo simaklah cuplikan paragraf berikut. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, padatnya kegiatan sehari-hari membuat banyak orang enggan untuk berolahraga. Selain memerlukan waktu luang, terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya dan alat-alat khusus. Hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Nah, jadi semisal Mijula menanyakan, setelah ada kalimat, Mijula bertanya, judul yang tepat di dalam kalimat tersebut apa? Judul yang tepat. Olahraga. Iya, Cara. olahraga atau cara olahraga. Oke. Mari berolahraga. Mari Menjaga berolahraga. kesehatan diri dengan berlari. Boleh. Nah, sudah bisa ya. Nah, setelah dibacakan oleh Hizkia, yaitu tentang olahraga, di sini mengandung ide pokok, yaitu salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan tentang membuat percakapan atau mencari ide pokok dalam paragraf? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Sampai sini tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Miss. Jangan lupa belajar dan mengerjakan tugas. Tugasnya mana, Miss? Tugasnya sudah ada di GC. Nanti kalian lihat sendiri ya. Oke. GC. Nah, sekarang coba dibuka semua kameranya. Bentar lagi semua mau mati, Miss. Iya, bentar lagi zoom-nya mati ya. Sekarang Mijula Iya, let's do one absen, minute. dibuka semua. Kameranya dibuka semua.
Karena sebentar lagi Zoom-nya mati. Kalau nanti mati, tidak perlu join Zoom lagi ya. Kita doa sama-sama untuk doa penutupnya aja ya. 2.